Oke, baik. Kembali lagi, kita akan membahas tutorial mengenai tools-tools yang ada di tools bisnisku di RP Sobat Niaga. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tools yaitu Asset Management yang ada di ERP Sobat Niaga. Kita tinggal klik mengaksesnya melalui button bisnisku, lalu kita masuk ke aset ya. Lalu kalau kita lihat di dashboard Asset Pro atau manajemen aset di dalam ERP Sobat Niaga, ini kita bisa melihat dashboardnya itu mirip sama dashboard yang lain ya, yang di bagian dashboard ERP Sobat Niaga yang lain ya. Kita bisa menambahkan aset, kita juga bisa lihat statistiknya, total aset, aktif, dan sebagainya. Dan kita bisa lihat juga daftar aset, lalu kita juga bisa ngefilternya, status asetnya, atau kita bisa search juga ya, sama. Kita bisa menambahkan aset baik dari sini maupun dari atas. Ketika kita klik tambah aset, nah kita bisa menambahkan si asetnya. Nah kalau kita lihat ada beberapa cards ya. Ini adalah untuk kita memberikan informasi asetnya apa. Ini ada fotonya, kalau misalnya ada fotonya kita bisa masukkan di sini. Lalu kita ada informasi keuangannya dan di sini ada depresiasinya. Jadi akan otomatis terhitung ya si nilai ekonomis dari produk tersebut. Misalnya kita tambahkan aset, katakanlah di sini ada laptop, misalnya ya. Kode asetnya misalnya LP1, misalnya kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita isi misalnya kategorinya elektronik, lokasi branchnya kalau misalnya tidak ada juga bisa misalnya, atau kita misalnya isi di asetnya tuh di branch tertentu, misalnya di sini ada yang HQ, kita pilih di HQ, yang ini tentunya bisa ditambahkan di bagian ini ya, branch ini ya. Lalu kondisinya kita bisa tulis kondisinya misalnya baik, katakanlah. Sini misalnya ada deskripsi pembelian laptop untuk produksi misalnya ya. Lalu di sini kita bisa menambahkan foto kalau ada fotonya. Misalnya kita isi foto ya. Misalnya contoh aja. Lalu kita coba ganti deh foto yang dummy misalnya ya. Karena ini aja kita foto dummy. Lalu kita bisa menambahkan informasi keuangan, misalnya katakanlah tanggal pembeliannya ada di hari ini misalnya, lalu harga perolehannya berapa, misalnya katakanlah 15 juta, nilai residunya berapa, misalnya kita isi 0 dulu. Lalu kita juga bisa mengisi umur ekonomisnya, misalnya laptop ini umur ekonomisnya kita perkirakan 5 tahun, dan metodenya misalnya garis lurus atau menurun. Nah ini nilai residu itu misalnya selama 5 tahun kira-kira akan turunnya jadi berapa persen. Misalnya katakanlah di 5 tahun ini kita prediksi harga laptopnya menjadi 5 juta ya. Nah jadi dari 15 juta setelah 5 tahun itu nilai residu menjadi 5 juta ya. Nah kita bisa metode depresiasinya misalnya bisa garis lurus, bisa menurun, atau bisa menurun ganda ya. Lalu kita klik simpan aset. Maka ketika kita klik simpan aset, itu kita akan bisa melihat si aset yang sudah kita buat itu akan terlihat nilai perolehannya berapa, dan nilai bukunya berapa, depresiasinya berapa persen ya per tahunnya, dan statusnya ya. Makanya kita bisa melihat detailnya dari di sini. Nah kita juga bisa katakanlah mengedit atau menghapusnya. Tentunya mengedit kita bisa merubah ya, misalnya nilai residunya atau tanggal belinya atau fotonya dan sebagainya. Lalu kita bisa melihat juga detailnya. Ini sama halnya dengan kalau kita klik di halaman aksi ini ya. Nah kalau kita lihat nih, itu kita bisa melihat selama 5 tahun itu depresiasinya ada di 2 juta. Jadi tahun ini ketika kita beli nih, itu harganya 15 juta, di tahun ini tuh turun menjadi 13 juta karena tadi kita ambil yang strike line ya. Jadi kalau kita jual setelah kita beli itu turunnya, kalau strike line jadinya 2 juta per tahun ya. Lalu beban depresiasinya jadi kelihatan secara garis lurus 2 juta per tahun. Nah ini kelihatan ringkasan. Kalau depresiasinya di tahun 2026 ini menjadi 13 juta sampai akhirnya di 2030 selama 5 tahun itu nilainya jadi 5 juta. Nah ini kenapa ini penting, nanti akan masuk ke laporan keuangan. Jadi otomatis aset-aset kita itu akan di laporan keuangan itu akan terhitung depresiasinya gitu. Jadi nilainya nanti tidak perlu kita hitung manual karena sudah langsung terfasilitasi dan tercatat dengan baik di sini ya. Lalu kalau kita lihat juga di sini ada detail-detailnya, kondisinya, statusnya, dan detail keuangannya. Itu saja untuk manajemen aset. Nanti ini kalau kita lihat ya, nanti ini akan masuk ke bagian laporan keuangan nih. Itu akan kita lihat ada beban depresiasi ya, gitu. Untuk mungkin nanti ini untuk tutorial selanjutnya ya. Sekian untuk tutorial di manajemen aset.
Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.